Fitri Salhuteru mengaku marah dan beri pesan tajam kepada Inara Rusli atas perbuatannya kepada Wardatina Mawa. Namun sebagai sahabat, ia tak mungkin meninggalkan Inara Rusli di tengah kondisinya yang terpuruk oleh hujatan netizen. Di sisi yang lain, ia mengaku pernah bertemu dengan Wardatina Mawa. Fitri mengaku ada rasa empati terhadap Wardatina Mawa sebagai sesama perempuan. Namun, benarkah Fitri Salhuteru mengakui bahwa Inara Rusli awalnya sempat berkomunikasi dengan Wardatina Mawa? Benarkah Inara Rusli sampai banting setir mencari nafkah dengan membuka usaha perkebunan dan sejenisnya lantaran ia banyak kehilangan job akibat hilangnya kepercayaan publik atas Inara? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kian panasnya prahara hukum antara Inara Rusli versus Wardatina Mawa yang masih bergulir, Fitri Salhuteru tiba-tiba menyebut bahwa dirinya pernah mengingatkan Inara Rusli sahabatnya atas kesalahan yang pernah ia lakukan terhadap Wardatina Mawa. Hal itu Fitri Salhuteru lakukan lantaran ia adalah sahabat Inara. Sebagai sahabat, mengingatkan teman merupakan sikap yang tepat. Namun ia bukan tipe teman yang meninggalkan temannya begitu saja dalam keadaan terpuruk, apalagi berada di titik nol. Apalagi pertemanannya dengan Inara Rusli didukung oleh tempat tinggal mereka yang tidak begitu jauh. Bahkan Inara Rusli sempat mengunjunginya untuk halal bihalal pada momen lebaran baru-baru ini. Ia mengungkap bahwa meskipun mereka berteman, ia tetap tidak membenarkan perbuatan Inara Rusli. Jadi concernnya masyarakat kan, kasusnya Inara sama siapa Mawa ya, Mawa. Tapi bagaimana bukan Inara teman saya ya. Saya bukan teman yang meninggalkan teman ketika dia bermasalah atau ketika dia hilang atau ketika dia terjatuh. Saya akan ada di orang-orang yang dalam keadaan di titik nol. Enggak, Inara kan tinggalnya di BSD. Sekarang kan sama anak-anak tinggalnya nggak jauh dari tempat saya. Kemarin kan momennya Lebaran. Dia bilang, Kak, aku udah pindah ke BSD, aku mau halal bihalal, mau sowan ke kakak. Ya sudah, khususnya buat Inara, saya aja ketemu Inara pertama kali yang saya lakukan itu marahin dia banget, marah banget saya. Kok kamu begitu? Dulu kan kamu begini-begini, kenapa kamu begitu? Nah, ya tapi mau diapain, ini udah terjadi tuh. Sudah terjadi dan dia sudah mendapatkan kan konsekuensinya, sudah dihujat juga seluruh Indonesia. Tapi balik lagi teman-teman ya, saya tidak membenarkan apa yang Inara lakukan ya, karena saya juga seorang perempuan. Tetapi bagaimanapun Inara itu teman saya. Meski menjadi sahabat Inara Rusli, namun Fitri Salhuteru juga mengakui bahwa diri sempat bertemu dengan Wardatina Mawa di suatu acara belum lama ini. Ketika itu ia mengakui dirinya sebagai sahabat Inara Rusli. Hal itu tidak berarti bahwa Fitri Salhuteru tidak punya rasa empati kepada Wardatina Mawa. Karena menurutnya, urusan rumah tangga seseorang tak perlu digembar-gemborkan, lebih besar lagi mengingat keduanya sama-sama sudah saling lapor polisi. Ia pun mendoakan Wardatina Mawa agar rezekinya lancar dan semua trauma yang dialaminya disembuhkan. Sama Mawa kalau dia Gak dekat sama Mawa. maksudnya Gak dekat kenal sama juga. nanti dibilang SKSD, saya nggak mau. Saya nggak dekat, cuman ketemu aja, udah 2 kali ketemu di acara. Tapi Inara kawan saya, karena saya kenal sama Inara lama. Kasian lah, sama dia kasian lah. Ya, dia pun kan nggak gampang ya, pastilah sakit dan nilai trauma yang sudah pasti. Tapi ya sudah, mau sampai kapan? Sekarang bergulir saling lapor. Oh dia juga sudah apa dia bilang ya, kalau dia tidak mendapatkan keadilan di hukum, minimal dia sudah mendapatkan keadilan di dunia mata, kurang lebih gitu lah. Dia mau apa lagi? Ya mudah-mudahan nih ada akhir ya perseteruan yang begini-begini. Ini kan sangat menguras energi masyarakat. Tapi saya doakan ya, sekarang juga kan saya sering ketemu Mawa ya, mudah-mudahan Mawa juga diberikan kekuatan, sudah pindah ke Jakarta, dibukakan lapangan pekerjaannya semakin luas, pergaulannya semakin luas, dimudahkan rezekinya karena dia juga kan punya anak ya. Ya dihapus rasa traumanya semua. Fitri Salhuteru juga dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak pernah membenarkan apa yang telah dilakukan Inara Rusli sahabatnya. Karena itu ia mengungkapkan bahwa dirinya bahkan sempat memarahi Inara Rusli hingga urat lehernya keluar.
Hal itu terjadi ketika Fitri membahas masa lalu Inara. Namun menurutnya, Inara Rusli pernah mengakui kesalahannya. Fitri juga mengungkap bahwa Inara Rusli dan Wardatina Mawa sempat berkomunikasi. Namun diduga komunikasi tersebut bermasalah sehingga memicu timbulnya kegaduhan di jagat maya. Meski Inara Rusli melakukan kesalahan, namun sebagai sahabat Fitri Salhuteru tidak akan meninggalkannya dan juga tidak menghakimi temannya yang sudah terpuruk akibat dihujat netizen. Mengingat bahwa jika ia punya masalah kelak, ia pun tidak ingin ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Saya sama Inara itu nyaris nggak pernah membicarakan kasus dia karena tahu kalau dia bahas, sayanya pasti nggak membenarkan. Ya, Pak, pokoknya kamu salah, tetap salah. Dan dia pun sudah mengakui. Saya nggak pantas juga ya saya ngasih tahu ya. Yang saya tahu tuh sebelumnya memang mereka itu kalau nggak salah sempat berkomunikasi, mungkin tidak ada kecocokan masalah komunikasinya sehingga menjadi ramai. Nah, saya kan udah bilang tadi ya rasain. Saya ngomong sama dia, rasain lu. Kan dulu lu begini, kenapa lu begini ya, rasain lu sekarang begini. Sampai kalau nggak salah awal-awal itu sampai tutup komen, sampai nggak main sosmed ya. Ya saya mau gimana? Ini orangnya orang ini udah terpuruk banget, sudah nggak tahu mau bagaimana, sudah segala rasa yang dirasakan sama dia, masa mau kita tambahin? Jahat banget dong kita kalau begitu, ya nggak? Minimal kalau kalian itu teman-teman Inara ini nggak mau deket-deket sama Inara, jangan menghakimi juga gitu. Please, jangan menghakimi juga, nasehatin, kasih tahu, marahin. Tanya Inara ya, kamu cari Inara, bener nggak Kak Fitri marahin dia? Marahin sampai keluar kali urat leher saya. Sekali lagi saya tidak pernah menyalahkan, tidak pernah membenarkan perbuatan dia, tetapi saya temannya. Karena menurut saya orang kalau lagi dalam masalah terus orang-orang menjauhi itu sedih loh, padahal kan dia juga nggak punya salah sama kita ya. Kalau memang dia salah ya kasih tahu, nasehatin, marahin bila perlu, tapi bukan juga dengan mau meninggalkan gitu. Kita nggak tahu nanti satu hari amit-amit jabang bayi ya kita yang punya masalah, kalau dibalas ditinggalin sama teman-teman kan sedih juga ya. Bagaimana dulu Inara itu sangat dielu-elukan sama teman-temannya, tiba-tiba ada begini semua menjauh. Padahal dulu waktu Inara juga warawiri sana sini, waktu happening saya udah kenal sama dia, saya nggak ada deket-deket dia, nggak ada saya deket-deket dia. Saya nggak pernah juga nawarin dia untuk datang dong ke klinik saya, dan nggak pernah sama sekali. Tapi begitu dia dijauhi sama teman-temannya ya kasihan ya. Tapi nggak semua loh, nggak semua. Fitri Salhuteru juga menceritakan terkait rencana Inara Rusli yang ingin mendulang rezeki dengan membuka usaha perkebunan dan sejenisnya. Hal itu menjadi solusi bagi Inara Rusli yang pasca terjerat kasus dugaan perselingkuhan dengan Insanul Fahmi dan dilaporkan ke polisi, ia mulai banyak kehilangan pekerjaan. Namun, menurut Fitri Salhuteru, masih ada banyak celah untuk mendulang rezeki bagi Inara, termasuk dengan membuka usaha perkebunan dan sejenisnya. Dalam mencari rezeki itu kan banyak ya, banyak jalur ya, banyak celah. Terakhir sih dia tuh diskusi dengan saya, dia akan menjadi apa ya? Dia mau membuat perkebunan atau apa gitu ya? Ya kan. Mencari rezeki itu nggak hanya di sosmed ya, banyak celah-celah lain yang bisa membuatkan hasil di jalan yang halal. Ya pokoknya buat Inara juga, tetap kamu semangat, kembalikan kepercayaan diri kamu karena hanya Allah yang bisa mengambil rezeki dari manusia, dari umatnya. Ya mudah-mudahan kamu selalu bertafakur diri, mudah-mudahan kamu juga selalu memohon ampunan, sama juga seperti aku juga kan banyak salah ya kita hanya kepada Allah kita memohon perlindungan ya, sebaik-baiknya kan yang melindungi itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya semangat Inara, kamu jangan gentar juga untuk mulai bekerja lagi, mulai bersosmed lagi, apapun yang kamu terima ya ini kamu rasakan, kamu telan sendiri karena ini perbuatan kamu juga gitu, tapi tidak ada masalah yang bertahan selamanya. Di sisi lain, Wardatina Mawa mengaku merasa heran dengan pernyataan pihak Inara Rusli yang membantah soal video dugaan perzinahan. Benarkah Wardatina Mawa mengaku memiliki video bukti dugaan perzinahan dan perselingkuhan Inara Rusli dan Insanul Fahmi dengan durasi yang lebih lama? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Hukum dugaan perzinahan yang melibatkan Inara Rusli dan Insanul Fahmi kembali memanas setelah Wardatina Mawa memberikan respon terbarunya atas pernyataan pihak Inara Rusli usai diperiksa pihak kepolisian. Wardatina Mawa mengaku menyayangkan pernyataan pihak Inara Rusli yang sebelumnya melalui kuasa hukumnya menyebut bahwa peristiwa dugaan perzinahan tersebut tidak pernah terjadi. Menurutnya, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan bukti yang ia klaim telah dikantonginya. Dalam keterangannya, Wardatina Mawa menegaskan bahwa bukti rekaman CCTV yang berada di tangannya tidak berdurasi singkat seperti yang disebutkan pihak Inara Rusli, hanya 2 menit. Ia menyebut bahwa rekaman tersebut memperlihatkan dugaan kejadian yang berlangsung hingga sekitar 2 jam. Meski demikian, Wardatina Mawa menegaskan bahwa dirinya tidak akan mempublikasikan bukti tersebut ke ruang publik. Bukti yang dimilikinya akan diserahkan dan digunakan sesuai dengan proses hukum yang sedang berjalan. Dan menurut Wardatina Mawa saat di BAP, Inara dan Insanul sudah mengakui keberadaan video tersebut. Intinya buktinya itu semua udah ada di aku. Ya udahlah. Menguntungkan nggak sih untuk Kak Mawa sendiri? Tapi kan Enggak sayang. Yang intinya adalah biarkan Allah yang nanti akan memberikan ya. Tapi kok nggak ngaku sih? Kak, tapi kan bilang CCTV-nya itu cuma 2 menit katanya, Kak. 2 menit 2 jam ada di gue. Katanya Kak apa lebih ke apa CCTV-nya? Kak, CCTV-nya katanya diedit. Diedit. Iya, kata pihak sana dan tidak terlihat jelas dan hanya 2 menit. Tapi di penyidik kan dia udah melihat. Iya, tapi atas pengakuan itu mungkin agak sedikit kesel atau seperti apa sih, Kak? Intinya buktinya ada dan videonya ada. Video kan mereka juga udah mengakui videonya itu ada. Sementara itu, terkait sidang cerainya dengan Insanul Fahmi, Wardatina Mawa menyebut bahwa prosesnya tidak akan lama lagi. Wardatina Mawa juga menjawab terkait nafkah iddah dan mut'ah yang sedang ia perjuangkan dari Insanul Fahmi. Wardatina Mawa baru-baru ini menyebutkan bahwa kliennya baru menerima nafkah anak terakhir dari Insanul Fahmi sejumlah 1 juta rupiah. Intinya jawaban dari aku harus berjuang. Ada pesan aku nggak gitu, mau Kak? buka-buka. Kecewa nggak sih kalau 1 juta aja Kak sebulan? Intinya aku nggak berekspekt dia harus ngasih seberapa. Yang penting aku harus bisa berjuang untuk diri aku sama untuk anak aku juga. Lebih logowo Makanya sekarang aku- Kak? Iya, insya Allah bisa jauh lebih tenang. Kayak doain aja semoga cepet. Di sisi lain, pihak Inara Rusli mengklaim bahwa pihaknya tidak punya bukti terkait pernikahan siri dengan Insanul Fahmi. Lantas, benarkah pihak Inara Rusli juga membantah terjadinya perzinahan sebagaimana dituduhkan Wardatina Mawa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Inara Rusli sebelumnya melalui kuasa hukumnya menegaskan bahwa tidak ada perzinahan antara kliennya dengan Insanul Fahmi. Tak hanya itu, juga ditegaskan bahwa pernikahan siri Inara Rusli dengan Insanul Fahmi memang terjadi. Namun, tidak ada bukti apapun yang mendukung pengakuan tersebut. Baik bukti berupa surat, dokumentasi penghulu, ataupun keluarga yang menyaksikan pernikahan siri itu secara langsung. Kuasa hukum Inara Rusli juga membantah klaim Wardatina Mawa terkait rekaman CCTV yang selama ini disebut-sebut sebagai bukti dugaan perzinahan dan perselingkuhan. Menurutnya, isi rekaman tersebut tidak memenuhi definisi perzinahan sebagaimana diatur dalam hukum. Sehingga tuduhan yang disampaikan Mawa terhadap kliennya sangat tidak berdasar. Pembuktian sudah kita serahkan ya, bukti sudah kita serahkan dan sudah ada serah terimanya, tadi sudah ditandatangani oleh Inara dan penyidik. Ya, untuk saat ini dari hasil BAP
sama lah waktu pada saat klarifikasi maupun sekarang udah sidik di BAP bahwa memang pernikahan itu memang secara agama itu ada. Ya kan? Kedua, memang mereka tidak melakukan hal yang hubungan intim seperti suami istri seperti yang dituduhkan oleh pihak M ataupun pihak lainnya seperti itu. Jadi tidak terbukti adanya perzinahan seperti itu. Nikah agama itu pengakuan seperti itu, pengakuan tanpa ada dokumentasi, tanpa ada bukti apapun seperti itu. Nah, cuma mereka juga dengan pengakuannya juga itu tidak ada yang namanya perzinahan, tidak ada yang jadi saksi, cuma memang lebih mengedepankan kepada perdamaian itu sendiri. Ya tanggapannya Inara bahwa di video itu, satu itu kan video yang sudah diedit ya, artinya sudah dipotong-potong beberapa video, dan kedua di video tersebut tidak menjelaskan mengenai adanya perzinahan tersebut, hubungan intim tersebut. Artinya hubungan intim di dalam pasal yang dilaporkan oleh Mawa ini adalah hubungan di mana masing-masing memasukkan alat kelamin masing-masing, itu tidak terjadi. Itu TV yang CCTV nggak jelas ya, karena itu juga saya melihatnya juga videonya juga agak remang-remang juga ya kayak gitu, nggak ada jelas seperti kita lihat dalam hubungan mereka intim itu tidak memperjelaskan di situ di video. Saya ulang lagi ya, karena saya juga menyaksikan videonya, video yang sudah dipotong-potong itu ada 7 bagian, ada 7 video yang durasinya itu nggak lebih dari sekitar 2 menitan ya, dan itu sebentar-sebentar semua gitu loh, dan memang gelap, itu remang-remang. Jadi kalau dibilang ada perzinahan itu tidak ada, karena ya secara hukum itu tidak ada. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.